ibadah keempat hari ini ya. Semangat tetap ya, semangat buat saya. Ini nggak direkam ya, jadi boleh sedikit lebih rileks ya. Saya mau mulai dengan satu survei. Survei ternyata survei ini mensurvei negara-negara terkaya di Asia. Dalam survei ini ternyata negara terkaya nomor 1 adalah negara tirai bambu, bukan tirai bambu yang di Balikpapan baru ya. Tapi negara China itu adalah negara Tiongkok adalah negara terkaya. Kedua survei ini ternyata negara yang kedua terkaya di Asia adalah India. Dan yang ketiga ternyata Indonesia. Menurut survei. Dan setelah diteliti Bapak Ibu sekalian, kenapa ya negara ini kaya gitu ya dibandingkan dengan India, dibandingkan dengan Indonesia. Ternyata karena suara gendangnya. Kalau di Cina itu ya, kalau ada barongsai, gendangnya itu untung gitu. Jadi selalu untung. Kalau di India, gendangnya bukan kayak gitu. Untung, kadang-kadang untung, ya kadang-kadang untung. Kalau di Indonesia, tahu gak gendangnya gimana? Untung, tak untung. Makanya kita gak untung. Tapi itu jokes ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu survei yang happy-happy lah ya. Saya mau mulai cerita dengan kenyataan yang pahit. Di bulan April kemarin, saya membaca sebuah artikel. Artikel ini menyebutkan bahwa ada seorang pria di Belgia yang bunuh diri. Dia memiliki istri, memiliki anak-anak karena bunuh dirinya karena dia chat berbicara dengan artificial intelligence. Kalau sudah pendengar berita itu cukup miris ya, tapi kalau belum mendengar silakan searching. Selidik punya selidik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat dilihat history chatnya, selama 6 minggu, dia berbicara dengan mesin ini. Saya nggak usah sebutkan nama aplikasinya apa ya. Ternyata, aplikasi itulah yang menyarankan dia untuk menghabisi hidupnya. Miris nggak? Teknologi yang diciptakan manusia bisa menyelesaikan hidupnya atau menggugurkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Itu cerita miris yang pertama. Cerita miris yang kedua, sama-sama survei ya, dilakukan di Indonesia masih baru-baru ini. Dari tahun ke tahun, orang yang sama ditanyakan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita hari-hari ini makin berat atau makin ringan? Apakah tantangan kehidupan kita hari ini makin berat, makin ringan? Dan survei ini membuktikan setiap tahunnya ada 40% tambahan orang yang mengatakan hidup ini semakin susah. Setiap tahun. Kalau hari ini 100 orang bilang hidup susah, tahun depannya 140 orang bilang hidup ini semakin susah. Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita yang hadir di ibadah keempat hari ini. Apakah hidup kita hari ini semakin susah atau semakin mudah? Silakan dijawab di rumah masing-masing. Tapi yang pasti, firman Allah akan melegakan kita hari ini. Amin. Saya mau mengambil analogi firman Allah itu seperti makanan yang ditebarkan di meja. Seperti makanan yang ditebarkan di meja ada bermacam-macam. Ada rendang, rempeyek, ote-ote, kikil, ayam goreng, saksang, panggang. Wah, semuanya disebarkan di meja. Kita datang ke tempat tersebut karena lapar. Bapak Ibu datang ke tempat ini karena haus dan lapar akan firman Tuhan. Makanan tersedia atau enggak? Tersedia. Melalui pujian penyembahan, makanan buat roh kita. Melalui firman yang diperdengarkan, melalui doa, melalui berkat, pujian. Semuanya itu adalah makanan rendang, kikil, dan lain sebagainya tadi. Apalagi ada lagi sambal pete goreng di sana.
Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita duduk di meja, kita bisa kenyang dengan makanan tersebut? Gak bisa kenyang. Ada satu tindakan yang harus kita lakukan supaya kita kenyang. Ambil sendok atau cuci tangan, ambil itu lauk pauk, masukin ke mulut. Analogi itu saya mau sampaikan hari ini bagaimana sikap kita untuk mendengarkan firman. Firman ditaburkan di meja, tindakan profetik kita sebagai orang percaya adalah mengaminkan firman itu, mengambil sendok itu, memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Mendengarkan firman itu, mengaminkan pada saat itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita kenyang. Jadi pada saat Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kalau masih sama pada saat datang, jangan-jangan Bapak Ibu hanya duduk di meja tanpa bertindak mengambil makanan tersebut. Sekali lagi makanan tersedia, pilihan kita bebas untuk mengambil sendok, memakannya atau tidak. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Saya mau mulai juga dengan suatu survei dan penelitian yang lain. Penelitian ini berbicara mengenai mengapa manusia diciptakan. Tadi di ibadah pertama, kami berbicara mengenai embracing our life. Bagaimana kita mensyukuri kehidupan kita hari ini. Setiap momen dalam kehidupan kita adalah momen yang tidak pernah kembali lagi. Siklus kehidupan kita tidak pernah sama. Walaupun mirip, kadang-kadang mirip. Tapi persisnya nggak mungkin sama. Teman kita 10 tahun yang lalu nggak sama dengan teman kita sekarang. Ada orang-orang yang sudah lupa, kita lupakan. Tapi pada saat itu mungkin kita mengalami momen yang spesial dengan mereka. Ada orang yang kehilangan hari ini 10 tahun lalu masih ada. Dan momen itu tidak bisa terulang. Makanya kita harus belajar menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Di ibadah kedua, kami berbicara mengenai learn from our past. Learning from our past. Belajar dari sejarah kehidupan kita. Ada kalanya kehidupan kita tidak semulus yang kita pikirkan atau kita rencanakan sebelumnya. Ada trauma-trauma yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kegagalan-kegagalan yang membuat kita menjadi trauma dalam kehidupan kita. Tapi pilihan buat kita, apakah kita mau tinggal di dalam trauma tersebut atau kita mau melupakan, mengambil pelajarannya untuk kita melesat maju kepada fokus masa depan. Itu kami tadi bahas di ibadah kedua. Ibadah ketiga pada saat Army of God yang sungguh luar biasa tadi ya. Wah, lompat kanan dan kiri sampai saya lupa umur. Berceceran umurnya gitu ya. Kami berbicara mengenai preparing your future. Mempersiapkan masa depan anak muda kita. Dan yang keempat hari ini kita akan berbicara mengenai finishing well. Tuntaskan dengan paripurna misi Allah dalam kehidupan kita. Tuntaskan dengan seksama. Jangan sampai ada yang tinggal. Habiskan tuh misi. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi menunya sudah ada. Saya berharap setiap orang yang hadir pada ibadah yang berbeda mendapatkan rema yang spesial. Nah, tadi saya berbicara mengenai salah satu research juga ya yang dilakukan kepada anak-anak berusia 13 sampai 17 tahun. Pertanyaannya dilakukan sekitar tahun 2004 dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda tahu untuk apa Anda diciptakan? Apakah Anda tahu tujuan Anda dilahirkan? Di survei dilakukan mungkin di Amerika gitu ya, tapi saya rasa masih relevan buat kita semuanya. Dan pertanyaan tersebut dijawab dengan sebagai berikut. 100 orang yang disurvei, 75 mengatakan bahwa mereka mengerti tujuan mereka lahir. Ada 75 orang atau 75% yang bilang, I understand kenapa saya lahir. Saya mengerti kenapa saya lahir. Saya mengerti tujuan kehidupan saya. That's okay, puji Tuhan ya buat 75 orang tersebut. 15 orang di antara mereka bilang bahwa aku gak ngerti kenapa aku hidup.
Ada 15 orang di antara mereka bilang, ngapain ya aku hidup? Kenapa aku dilahirkan ya hari ini? Mereka belum mengerti. Dan yang paling mirisnya lagi, ternyata 10 orang atau 10% di antara mereka bilang, aku hidup bukan dengan tujuan apa-apa. I have no purpose. Saya enggak punya tujuan dalam kehidupan. Saya percaya 75% itu mewakili orang yang hadir di tempat ini saat ini. Tetapi pekerjaan kita ada 25% di luar sana yang kita minta untuk mengisi kursi-kursi kosong ini minggu depan. Mereka enggak tahu tujuan mereka hidup. Mereka tidak mengerti kenapa mereka hidup. Dan mereka bilang tujuan hidup saya enggak ada. Tugas kita yang mengerti tujuan kita hidup untuk membawa mereka mengisi kursi-kursi yang kosong hari ini. Tidak kebetulan ya, saya sekalian saja minggu depan kita akan ada KKR Baptisan Roh Kudus. Dilayani oleh Pastor John Lee. By the way, Pastor John Lee lagi melayani di Sampit ya. Jadi Bapak Ibu gak punya pilihan lain selain stick dengan saya selama 45 menit ke depan. We have no choice ya. Jadi yang sedang melayani ya dengan cadangan lah sekarang. Nah minggu depan ada KKR Holy Spirit is my best friend, salah satu buku yang ditulis oleh Pastor Philip menceritakan pengalaman-pengalaman beliau berjalan bersama Roh Kudus. Dan minggu depan adalah KKR Baptisan Roh Kudus. Jika hati kita tahu apa tujuan kita hidup, maka kita akan membawa yang 25% tadi untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong minggu depan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Nah kita masuk ke dalam topik bahasan kita, kenapa kita lahir. Saya teruskan sedikit lagi ya. Dari 75 orang tadi, ini lucu-lucuan saja sebenarnya ya, sebagai pengetahuan kognitif buat kita ya. Dari 75 orang tadi yang tahu tujuan hidupnya apa, mereka ditanya lagi sebenarnya tujuan hidupmu apa sih secara spesifik. Dan mereka bilang, 19% bilang bahwa make a difference atau helping people. Jadi mereka hidup untuk membuat perbedaan atau menolong orang lain. Yang kedua mereka bilang, 19% diantaranya bilang, I wanna be a good Christian. Saya ingin menjadi seorang Kristen yang baik. Seorang Kristen yang taat. Puji Tuhan. Tetapi ada 10 orang yang bilang, saya ingin menjadi orang yang baik. Saya bertanya-tanya kenapa orang menjawab latar belakang, apa latar belakang orang bilang bahwa saya ingin menjadi orang yang baik. Lumayan loh 10% ini. Saya menduga-duga karena mereka tidak pernah mendengar yang namanya kebenaran. Karena orang baik itu gak cukup. Orang baik gak cukup. Kita membutuhkan orang-orang benar. Pada saat kita percaya Yesus, itulah kita menjadi orang yang dibenarkan. Orang baik mencari pahala. Tapi orang yang benar melaksanakan tugas Kristus di dalam kehidupan. Yang berikut ada 8% yang bilang good career, menjadi ahli dalam spesifik job. Ada yang bilang 4% saya hanya hidup untuk having fun. Ada yang bilang 3% saya hidup untuk menikah. Dan lain sebagainya. Lucu-lucu ya jawaban anak-anak ke bawah ya. Semakin hari semakin lucu gitu. Ada 1% yang bilang saya hidup untuk menjadi olahragawan. Yang suka lari hati-hati ya. Tujuan hidup kita bukan untuk olahragawan. Oke. Nah, tetapi pertanyaannya lalu apa kata Alkitab? Tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya saya simpulkan dengan 4 poin. 4 poin ya, secara umum setiap manusia lahir sebenarnya ada tujuan spesifik. Tapi secara general saya merangkumkan dengan 4 poin di bawah ini. Yang pertama adalah tugas kita, fungsi kita, maksud Allah kita dilahirkan itu adalah memenuhi atau mengelola seluruh ciptaannya. Kenapa kita diberikan hikmat? Kenapa kita diberikan akal budi dan pikiran? Supaya kita bisa mengelola setiap ciptaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mengelola itu berarti membuat lebih baik.
bukan membuat lebih hancur. Mengelola itu berarti membuat menjadi bermanfaat, bukan hanya sebagai pajangan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pasti dimiliki talenta dari Allah. Kalau kita hanya memelihara talenta buat kita sendiri, itu bukan bermanfaat. Tapi pada saat kita pakai talenta, kuasa kehidupan kita untuk memuliakan Allah, itu namanya bermanfaat. Tidak kebetulan Bapak Ibu hari ini ditempatkan di dalam profesi yang baik. Sebagai direktur, sebagai perwira, sebagai olahragawan, mahasiswa, tidak peduli apa profesi kita, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menempatkan kita bersaksi dimanapun Tuhan mau kita tempatkan. Jadi kalau kita punya kuasa sedikit pun di dunia ini, entah kita manajer, supervisor, any profession, kita pasti punya kewenangan dong, manfaatkan kewenangan itu untuk penginjilan. Yang kedua, ternyata kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Nah, di ibadah 1, 2, dan 3 tadi, saya menganjurkan Bapak Ibu memuliakan Allah itu dengan menyanyikan satu lagu saja. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ya, kita ragu apakah kita benar memuliakan Allah atau tidak. Kita sedang mau menandatangani cek palsu, lagi menandatangani bond yang di-upgrade, lagi mau berbohong, kita tuh harus bertanya apakah ini sedang memuliakan Allah atau tidak. Nah, lagu ini kita pakai untuk mengingatkan kita apakah kita benar-benar memuliakan Allah atau tidak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu aja ingat. Kita nih mau nipu orang nih, mau ciap orang, langsung nyanyi. Menyenangkanmu, senangkan. Pada saat kita mau ngapain aja, kita ragu-ragu apakah ini benar-benar dosa atau tidak, langsung lagu ini nyanyikan. Menyenangkanmu. Itu Roh Kudus, Holy Spirit ada ngomong dalam kehidupan kita, jangan anakku, yang lain aja. Praktis, itu caranya memuliakan Allah. Yang ketiga, ternyata kita diciptakan di dunia ini menjadi rekan sepekerja Allah. Tapi lagi-lagi saya bertanya pada saat saya menuliskan ini, menguji kembali ya, apakah benar-benar Allah membutuhkan rekan sepekerja? Emang Allah nggak bisa bekerja sendiri untuk melakukan atau menyempurnakan tujuannya dalam kehidupan manusia? Allah itu nggak perlu bantuan. Allah itu nggak perlu bantuan kita, bosku. Kita yang butuh Allah. Tapi karena sayangnya Allah itu sama kita, kita dikasih kekhususan untuk kita menjadi rekan sepekerjanya Allah. Maka nikmatilah status kita sebagai rekan sepekerja Allah. Dan yang terakhir, tugas kita sebagai ciptaan Allah adalah mengasihinya. Nah, mengasihi Allah ini agak-agak sulit untuk didefinisikan karena mungkin kita belum pernah muka ketemu muka sama Allah. Seperti Musa misalnya ketemukan di semak belukar. Belum pernah, jadi kita nggak tahu sosoknya gimana caranya mengasihi Allah ya. Nah, jawabannya ada di perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Pada saat itu Yesus bertanya kepada Petrus bilang begini, Pet, do you love me? Petrus jawab gini, ya Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Dan Yesus merespon, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. 3 kali penekanannya udah luar biasa. Jadi cara termudah untuk mengasihi Allah adalah mengasihi jiwa-jiwa. Itu 4 poin dari rencana Allah menciptakan kita satu persatu. Walaupun ada spesifik buat kita, tapi secara umum itulah kenapa kita hidup hari ini.
lahir bukanlah awal dari kehidupan kita. Ada 9 bulan kita dibuahi, 9 bulan kita dikandung. Ada yang tidak dikandung di sini? Langsung lahir dari bambu? Gak ada. Semuanya kita dikandung. Tapi itu pun bukan permulaan kehidupan kita. Jauh sebelum dikandung dan dibuahi, Allah sudah memikirkan hal yang spesifik dalam kehidupan kita. Apa yang khusus yang harus kita kerjakan di dunia ini sudah direncanakan Allah sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Sudah direncanakan Allah sebelumnya. Maka kita lahir. Kalau saya simpulkan dari keempat itu, saya simpulkan dengan satu kata. Tugas kita di dunia ini bersaksi. Tugas kita di dunia ini bersaksi. Apa yang harus kita saksikan? Makna hidup kita adalah sebagai utusan-utusan, duta-duta Tuhan, menceritakan segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain, supaya orang itu pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat seperti iman yang kita imani. Itu tujuan kita. Bersaksilah, nah ini powerful statementnya. Bersaksilah sampai orang lain tidak bisa mengabaikan kebaikan kita. I repeat once again. Bersaksilah sampai orang lain tidak bisa mengabaikan kebaikan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Kita harus membedakan respon kita dari orang lain sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus benar-benar dengan sukacita, damai sejahtera, berbicara lembut, bertutur kata yang sopan, jujur, berintegritas, semua buah roh yang ada di Galatia, itulah yang harus kita lakukan. Sekali dua kali kita berespon seperti buah roh, mungkin orang akan mengabaikan. Biasa itu, orang Alkitabiah, orang gereja Mawar Sharon tuh, Alkitab kali. Wah mungkin ikut di CG itu, kok kayaknya rohani banget. Sekali dua kali mereka akan mengabaikan kita. Tapi setiap saat kita sukacita merespon dengan baik dan mereka akan bertanya-tanya, ini kok beda banget nih orang ya, kok keren banget ya. Orang udah marah-marah ke dia, kok dia senyum-senyum aja. Bahasanya itu melegakan terus menerus. Mukanya sumringah terus. Ada kata-kata menguatkan terus keluar dari kata-katanya. Sampai dia bertanya-tanya dan tidak bisa mengabaikan kebaikan kita. Itulah bersaksi yang benar. Dan pada saat dia bertanya langsung kepada kita, amen, kenapa kamu bisa kayak gitu? Bingo. Itu adalah pintu masuk penginjilan. Itu kesaksian yang benar pada saat orang bertanya-tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Langsung katakan, ini bosku. Karena ada Yesus Kristus dalam kehidupanku, aku ikut CG di gereja Mawar Sharon. Gitu bos. Niscaya orang-orang akan percaya Yesus lebih banyak dan tujuan kehidupan kita bisa tercapai. Cek satu poin, kehidupan kita bersaksi tercapai. Komitmen Bapak Ibu sekalian ya. Bersaksilah, saya ulangi sekali lagi. Bersaksilah sampai orang lain tidak bisa mengabaikan kebaikan kita. Oke? Nah, kita akan masuk ke dalam topik kita hari ini yang judulnya Finishing Well. Selesaikanlah dengan tuntas. Selesaikan dengan tuntas itu apa? Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu banyak dan spesifik ya. Oleh sebab itu temukan masing-masing rencana itu. Tapi kita mau belajar dari satu gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan banyak arti. Angka-angka di bawah itu adalah menggambarkan umur. 10, 20, 30. Kehidupan kita itu upgrading terus. Menaik terus. Semangat kita bertambah. Wibawa kita bertambah walaupun ketampanan menurun. Wealthy kita mungkin bertambah, teman-teman kita makin banyak, kehidupan kita semakin bahagia. Tapi di gambar tersebut, setelah 50 tahun ada jalanan terjal. 60 tahun semakin menurun, dan pada saat 70 tahun kita kembali seperti anak-anak. Apakah gambar ini benar? Nanti tunggu jawabannya di tayangan berikutnya. Kira-kira 10 menit lagi.
kita akan jawab pertanyaan ini. Dasarnya ada di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apakah sampai umur 70 tahun kita memelihara iman kita? Apakah sampai 70 tahun kita masih dianggap sebagai anaknya Allah? Hamba yang baik yang menyelesaikan tugas sebagai perwira yang luar biasa. Topik menyelesaikan dengan baik hari ini akan kita pelajari dari satu tokoh di Perjanjian Lama yang namanya Musa. Saya akan cerita sedikit ya mengenai kehidupan Musa. Musa lahir pada saat adanya pembantaian bayi-bayi di Mesir. Kita tahu ceritanya, bangsa Israel pindah ke Mesir pada zaman Yusuf gitu ya, dan hidup di sana, bermasyarakat di sana, dan pada akhirnya Raja Firaun pada zamannya melihat bangsa Israel itu menjadi ancaman buat kerajaannya. Karena semakin banyak, maka mereka diperbudak, dijadikan budak untuk membangun infrastruktur di Mesir pada saat itu. Karena pertumbuhannya tidak bisa dikontrol, pada akhirnya Firaun memerintahkan para bidan-bidan di Mesir tersebut, entah itu bersertifikat atau enggak, untuk tidak membantu kelahiran bayi laki-laki. Jadi setiap bayi laki-laki ya udah biarin aja meninggal, mati gitu ya. Itulah momen di mana Musa lahir. Karena momen yang sangat berbahaya tersebut, maka orang tuanya memutar pikiran. Pada saat Musa lahir, Musa ditempatkan di sebuah tempat gitu ya, yang mengapung dan diapungkan di dalam sungai di dekat istana Firaun. Terus dia suruh cecenya, lihat tuh, titimu tuh Musa yang baru lahir, lihat sampai mana dia nanti mengalir airnya. Lihat, pastikan kalau dia diambil oleh orang-orang yang lagi bermain di air di sebelah sana. Dan kebetulan yang lagi bermain di sebelah situ adalah putrinya Firaun. Maka diambillah Musa dari air, makanya disebut Musa karena diambil dari air. Dipeliharalah Musa dan diangkat seperti anaknya putri Firaun. Jadi kehidupannya dari awal udah hidup di zaman yang susah, lahir. Kemudian saat itu upgrading dikit tuh, hidup di kerajaan. Nah, Musa dididik seperti bangsawan. Memiliki pendidikan yang tinggi, disekolahkan, tata keramanya pakai manner segala, makannya harus teratur, setiap hari 4 kali. Amin ya, 4 kali makan sehari. Masih stay tune ya berarti ya. Musa pokoknya dididik dengan kelas dan pengajaran bangsawan. Sehingga pendidikannya cukup tinggi. Dia mengerti hal-hal dan tradisi-tradisi yang ada di Mesir. Tetapi pada saat dia beranjak dewasa, hatinya masih tetap terpaut kepada bangsa Israel. Dia tahu asal usulnya. Dia tahu banget asal usulnya. Sehingga suatu ketika dia berjalan-jalan di sekitar istana, dia melihat seorang bangsa Israel yang sedang diperbudak lagi disiksa nih sama pengawas atau tentaranya Firaun. Entah itu dicambuk barangkali ya, dipukul, ditinju, dibully. Dia kasihan. Dan dia mungkin belajar ilmu bela diri juga ya Musa pada saat itu ya, taekwondo ya. Sekali tendang, mati itu tentara. Mati tentaranya. Dan dia menyembunyikan mayat tentara itu di dalam pasir. Aman, dia pikir gak ada yang tahu. Dia bersiul-siul, jalan-jalan pulang ke istana. Beberapa hari kemudian dia jalan-jalan lagi tuh. Ngelihat, hatinya tetap tergerak oleh belas kasihan. Melihat bangsanya diperbudak. Dan suatu hari itu ada 2 orang bangsa Israel yang sedang berantem. Sesama bangsa Israel nih berantem. Mungkin pukul-pukulan lah ya. Pada saat dia melerai, bro, gak usah berantem. Kita itu sama-sama bangsa Israel lagi diperbudak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dia bilang ngomong gitu.
Nggak tertulis di Alkitab ya, saya ceritain aja, dramatisir aja dikit ya. Supaya nggak ngantuk. Walaupun begini masih ada yang ngantuk. Nah, ternyata apa respon mereka? Orang yang lagi berantem itu. Ngomong gini, "Hei Musa, apa yang mau kamu perbuat ke kami? Apakah engkau ingin membunuh kami seperti engkau membunuh tentara Mesir itu?" Wow, orang lagi mau dibela loh. Ngomongnya kayak gitu nusuk. Dan pertanyaan itulah yang membuat kehidupan Musa berbalik 180 derajat. Kehidupannya gak sama lagi seperti sebelumnya. Yang hidup sebagai kaum bangsawan, dia menjadi takut. Ternyata ada yang tahu kalau dia membunuh. Ternyata ada yang tahu kalau dia punya catatan kriminal. Dan itu dia membuat takut gemetar sehingga dia harus lari 40 tahun. Dia harus lari dari tanah Mesir 40 tahun. Dikejar-kejar rasa bersalah. Itu yang kami bahas tadi di Learn from Your Past. Ada rasa bersalah yang terus mengejar-kejar kita. Dan membuat hidup kita tidak menjadi maksimal. Tetapi Tuhan gak pernah menggagalkan rencananya sih melalui kehidupan Musa. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berinisiatif kembali untuk memanggil Musa memenuhi misinya. Di suatu semak belukar, pada saat Musa sedang mengembalakan ternaknya, ada api yang menyala-nyala di semak. Dan Musa sangat ketakutan. Dan pada saat itu usia Musa sudah 80 tahun. Musa mulai dipakai Tuhan pada saat usianya sudah 80 tahun. Jadi tidak peduli usiamu berapa hari ini, asal kita taat dan mau, kita bisa dipakai Tuhan. Tidak peduli apa status sosial kita hari ini, kalau kita taat kita tetap bisa dipakai Tuhan. Tidak peduli latar belakang traumatis kita di masa lalu, asal kita taat dan mau dipulihkan, kita bisa dipakai Tuhan. Pemakaian Tuhan, pemanggilan Tuhan, apakah Musa langsung bilang yes? Enggak. Musa itu banyak dalihnya. Pertama dia bilang, apakah aku layak ya Tuhan? Ya tadi ya, dihantui oleh rasa bersalah. Ya kamu layak kata Tuhan. Terus berikutnya, aku gak pinter bicara ya Tuhan. No worries kata orang Australia. Ada brothermu itu Harun, panggil dia sini temanmu, ngobrol, dia aja yang ngomong. Artinya apa? Sebab di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Kita itu diberikan Tuhan, sengaja dibiarkan memiliki kelemahan. Setiap kita memiliki kelemahan, supaya kita bergantung sama Tuhan yang pertama. Supaya yang kedua, supaya kita mengandalkan orang-orang percaya, support system yang ada Tuhan tempatkan di sekitar kita. Masalah keuangan dan detail, oh saya lemah banget. Tapi Tuhan mengirimkan wanita yang paling cantik di rumah kami untuk mengisi kekurangan saya, istri saya. Karena dia tahu detail sehingga kehidupan kami menjadi saling mengisi. Itu berlaku untuk semuanya kita. Selidiki Bapak dan Ibu, saudara-saudara, setiap kita punya kelemahan, pasti ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk melengkapi kekurangan kita. Tujuannya apa? Supaya tujuan Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Kembali ke Musa ya. Ternyata Musa itu tadi ya sudah disampaikan berapa kali menolak panggilan. Dia juga seorang yang lemah lembut hatinya. Pemimpin yang hebat di masa tuanya, memimpin 2 juta orang. 2 juta orang itu kira-kira 3 kali lipat dari penduduk Balikpapan. Berjalan di gurun dengan infrastruktur jalan yang belum ada. Nggak ada bus pada saat itu. Jalan kaki, pindah dari satu tenda ke tenda yang lain. Banyak keganasan, banyak musuh. Beliau memimpin 2 juta orang, salah satu pemimpin yang luar biasa. Tetapi ironisnya, walaupun tujuan kehidupannya adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan, Musa sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan. Ironis bukan? Ironis enggak? Finishing well itu bukan berbicara kita. Finishing well itu bukan berbicara apakah tujuan kita terpenuhi. Tapi finishing well itu berbicara tujuan Allah
terpenuhi. Tujuan Allah kan memindahkan bangsa Israel ke tanah Kanaan, bukan mengantarkan Musa ke tanah Kanaan. Apakah Musa finishing well? Yes. Dia finishing well walaupun tidak sampai ke tanah Kanaan. Karena yang selesai adalah misinya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Ada mungkin cita-cita kita yang gak sampai. Ada mungkin cita-cita kita hari ini yang gak mungkin kita genapi. Udah terlalu tua lah, gak punya kemampuan, gak punya resource, gak ada kesempatan. Tapi ingat, bagaimana Daud ingin sekali membangun rumah Allah. Bagaimana Daud pengen banget membangun rumah Allah. Sampai dia bawa tabut perjanjian, mengorbankan setiap langkah, dia mengorbankan korban. Apakah rumah Allah dibangun pada saat Musa? Enggak. Rumah Allah dibangun pada saat anaknya Salomo. It's not about us. Itu mengenai janji Tuhan yang tergenapi. Daud dan Salomo finishing well dua-duanya. Walaupun kita belajar banyak dari kesalahan mereka. Tapi janji Allah, pekerjaan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar bagaimana Musa mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada 4 poin yang saya ingin bagikan hari ini yang dapat kita pelajari dari sejarah perjalanan Musa. Yang pertama, walaupun Musa selalu berdalih pada saat awal dia dipanggil oleh Allah untuk menjalankan misinya, tapi pada akhirnya Musa taat dan patuh. Jadi poin pertama pada saat kita ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, dimulailah dari patuh terhadap panggilan. Panggilan dan penugasan Musa bisa kita ambil sebagai contoh bagaimana kita seharusnya menanggapi panggilan. Kita banyak kelemahan tapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Di Keluaran 3 ayat 10 kita menemukan Musa berdiri di depan semak belukar yang terbakar. Saat Tuhan berbicara kepadanya berkata, ayo aku akan mengirimmu ke Firaun agar kamu dapat membawa umatku, anak-anak Israel keluar dari Mesir. Itulah tujuan Allah yang spesifik dalam kehidupan Musa. Dan saya percaya Tuhan itu udah ngomong kok ke kita masing-masing. Tujuan kita hidup itu apa? Pasti udah pernah ngomong. Mungkin kita hari itu lagi alfa, lupa dan ketiduran. Selidiki lagi, masih ada waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk tanya Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, apa yang Engkau mau aku perbuat di dalam kehidupanku? Dengan semua resources, waktu, sumber daya yang talenta Tuhan berikan. Poinnya hari ini, apabila kita setia kepada panggilan dan taat kepada panggilan, rangkullah panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Bahkan jika tampaknya di luar kemampuan Anda atau kemampuan kita, percayalah Allah akan memampukan. Percayalah Allah akan memampukan. Itu poin pertama Bapak Ibu ya. Jadi poin pertama diingat baik-baik bahwa mulailah dengan patuh terhadap panggilan. Saya mau masuk kepada poin yang kedua. Waktunya tinggal sedikit ya. Poin yang kedua. Poin yang kedua, kalau kita lihat Musa pada saat membawa bangsa Israel mulai dari tulah satu ke tulah yang lain, dia berhadapan dengan sosok yang lebih tegar tengkuk dari bangsa Israel mungkin pada saat itu ya, namanya Firaun. Berulang kali tulah sudah terjadi di bangsa Mesir, dia bilang oke, bawa pergi. Setelah selesai tulahnya, enggak jadi, enggak boleh pergi gitu. Sampai berkali-kali tulah itu datang dan tetap saja dia tidak memperbolehkan bangsa Israel pergi. Rintangan-rintangan itu bisa dihadapi Musa pada saat apa? Pada saat dia mempertontonkan kuasa Allah. Nah, ini pelajaran juga buat kita ya.
Hari ini kita banyak problem gak sih dalam kehidupan ini? Tadi survei membuktikan bahwa 40% setiap tahun orang bilang kehidupan ini makin susah. Dan saya yakin kalau survei itu pun dilakukan di kita, kecenderungannya akan sama. Kita akan bilang bahwa hidup ini makin hari makin susah. Dulu beli daging 1 kilo cuma 50.000. Sekarang udah 100.000. Udah susah makan daging setiap hari. Dulu untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain butuh hanya 20 menit. Sekarang dengan kemacetan dan lain-lain, saya harus spend waktu 30 menit atau 40 menit. Hidup makin susah. Inflasi semakin meningkat, gaji gak naik-naik. Hidup makin susah. Kebutuhan pokok makin tinggi harganya, sementara makan makin banyak. Hidup makin susah. Jika hidup makin susah, itu adalah tandanya kita sedang ingin mempertontonkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Selama ada tantangan, itu adalah kesempatan untuk mempertontonkan kuasa Allah. Ingat ya, bagaimana Laut Merah bisa dibelah dengan tongkatnya Musa, dengan kakinya dia membelah Laut Merah dengan kuasa Allah. Dipertontonkan dengan sebanyak orang tersebut. Udah melihat keajaiban yang luar biasa pun bangsa Israel yang 2 juta itu tetap pada akhirnya pengen rebel kok. Pengen ngelawan juga gitu ya. Dan pertontonkan kuasa Allah itu harus terus menerus. Sekarang ini kalau diambil dalam konteks zaman modern ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk mempertontonkan kuasa Allah? Ada jawaban dalam hati masing-masing? Apa ya? Mempertontonkan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita itu ngapain ya? Nggak lain nggak bukan, kembali ke yang tadi itu loh, bersaksi. Buah-buah roh itulah yang harus kita pertontonkan, itu kuasa Allah. Keajaiban masih terjadi, miracle masih terjadi, tapi nggak setiap saat. Yang setiap saat kita bisa pertontonkan adalah iman, kedewasaan rohani, kesaksian kita yang membuat orang tidak bisa mengabaikan kebaikan kita. Itu kita pertontonkan setiap saat. Nah kalau itu kita pertontonkan, niscaya kita akan bisa dengan nama Yesus gitu ya, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Poinnya, percayalah kepada kuasa Tuhan untuk mengatasi rintangan dalam perjalanan Anda. Carilah bimbingan Tuhan. Andalkan kesetiaannya bahkan dalam menghadapi kesulitan. Mengatasi rintangan itu mungkin tidak bisa seorang diri. Mungkin tidak bisa seorang diri ya. Karena kita diciptakan bukan sebagai Superman. Kita diciptakan sebagai Iron Man. Karena semuanya kita pernah nyetrika. Poinnya Bapak Ibu sekalian begini. Jangan menjauh dari support system. Karena kita gak bisa hidup sendiri. Gak ada satu orang pun yang gak pernah curhat. Tapi jangan salah curhat. Ingat cerita saya di awal tadi, pria Belgia yang curhat ke mesin, akhirnya disarankan bunuh diri. Kalau bapak dan ibu curhat di CG, mantap, makanya masuk CG. Makanya masuk CG. Curhat di CG itu membuat hati kita nyaman. Karena orang memotivasi itu dengan, memberikan motivasi itu dengan benar. Berdasarkan firman kebenaran. Musa tidak melepaskan diri dari support sistemnya. Dia ada mertuanya Yitro. Dia ada abangnya namanya Harun. Dan saudara perempuannya. Mereka hidup di dalam komunitas yang saling membangun. Itulah yang membuat mereka bisa melewati rintangan demi rintangan. Gak gampang membawa 2 orang dan 3 orang memimpin loh. Ini 2 juta. Dan itu terjadi dengan mempertontonkan kuasa Allah. Yang ketiga, hati-hati dengan yang namanya dosa ketidaksabaran dan konsekuensinya. Saya kembali ke cerita tadi ya, kenapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Suatu ketika bangsa Israel kehausan, mungkin lagi musim panas pada saat itu ya. Nggak ada es teh, nggak ada coke gitu ya. By the way, jokes ya, nanti minta tolong ketawa ya. Tahu nggak tokoh Alkitab yang suka dengan minuman bersoda?
Habakuk. Habakuk. Ya, anyway kalau nggak tahu ceritanya silakan dibaca ya apa artinya. Itu jokes bapak-bapak. Saya kembali ya ke cerita mengenai Musa. Suatu ketika bangsa Israel kehausan dan mereka kehausan, dia bersungut-sungut karena Musa yang bawa mereka. Om Mus, kenapa kau bawa kami ke sini Om Mus? Udah capek-capek di Mesir sana kita ada makanan, ada susu, ada madu, minuman enak, makan B2 gampang di mana-mana, lapo tersebar di mana-mana. Gampang banget makan. Kenapa di sini kita air aja susah, Om Mus? Saking bersungut-sungutnya tuh Musa udah sampai nggak tahan lagi dan dia bersuruh kepada Tuhan. Allah, ini bangsa tegar tengkuk banget. Please help me, bagaimana caranya untuk mereka bisa minum dengan baik. Itu bahasa saya ya, bahasa Alkitabnya nggak kayak gitu, jauh lebih halus. Terus Allah bilang, come on, ngomong aja sama itu batu di Bukit Meriba. Ngomong sama batu itu, nah itu salah satu ayat Alkitab, kenapa kita kadang-kadang harus ngomong sama batu. Ngomong sama batu, keluar air. Nah, saking Musanya mungkin udah kesel banget ya sama bangsa Israel. Dia ambil tongkatnya, dia pukul itu batu. Gak ngomong, dia pukul. Keces. Gitu. Keluar air, keluar. Apa yang salah dari Musa? Yang salah dari Musa adalah dia tidak sabar dan dia tidak detail mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan cuma perintahkan ngomong sama batu, tapi dia pukul batunya. Pertama dia nggak sabar, yang kedua dia tidak detail. Pertanyaan berikutnya, apakah airnya keluar? Airnya keluar. Jadi kita mau kadang-kadang rebel sedikit pun, kalau memang itu rencana Tuhan bisa terjadi pun. Bisa terjadi loh ya. Tapi konsekuensinya kita tanggung. Hati-hati, konsekuensinya kita tanggung. Konsekuensi itulah yang ditanggung Musa. Karena dosa ketidaksabarannya, maka Musa akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Walaupun Tuhan memberikan dia privilege untuk naik ke gunung dan melihat begitu hijaunya tanah Kanaan. Begitu indahnya tanah Kanaan. Hati-hati dengan dosa ketidaksabaran. Dosa ketidaksabaran dan konsekuensinya ya. Ada di dalam Bilangan 28 sampai 12. Kita bisa baca nanti di sana. Poinnya. Waspadalah terhadap ketidaksabaran dan kemarahan yang tidak terkendali. Karena dapat menghalangi kita untuk menyelesaikan dengan baik misi Allah. Latih pengendalian diri dan cari hikmat Tuhan dalam segala situasi. Cari hikmat Tuhan dalam segala situasi. Saya ulangi sedikit ya, ada 3 poin tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama, bagaimana caranya Musa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dimulai dari patuh terhadap panggilan, mengatasi rintangan dan mempertonton kuasa Allah. Yang ketiga, hati-hati dengan waspada dengan dosa ketidaksabaran dan konsekuensi. Dan yang terakhir, estafetkan jubah kepemimpinan. Kita tahu ya ceritanya sekali lagi, saya ceritakan kalau belum tahu ya. Setelah Musa tadi ya, Tuhan ngomong, tapi engkau Musa tidak akan sampai ke dalam tanah perjanjian. Dan Musa bilang bahwa angkatlah budakmu, bukan budak ya, pada saat itu muridnya lah ya, saya bilangnya muridnya yang namanya Yosua sebagai pimpinan selanjutnya. Yosua adalah sosok pahlawan yang luar biasa. Ahli strategi dididik oleh Musa sendiri. Kenapa Yosua pintar? Kenapa Yosua pintar? Kenapa dia pintar strategi? Kenapa dia pintar nulis kitab Yosua? Kata-katanya itu ya, kalau di kitab Yosua ya. Tetapi aku dan keluargaku akan tetap menyembah Allah. Wah itu luar biasa. Luar biasa loh kata-kata Yosua itu. Baca sekali lagi kata-kata itu. Itu kata-kata yang dengan intelijensia tinggi loh. Penulisan itu mirip-mirip seperti kitab-kitab Salomo gitu. Banyak hikmat yang tersembunyi dalam kitab Yosua. Dan kitab Yosua itu menceritakan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Itu dirangkum dalam kitab Yosua. Dalam buku yang lebih kecil. Karena apa? Karena Musa yang ngajarin. Kita tahu tadi historinya Musa ya. Musa kan diajarin dari bangsawan, pendidikannya tinggi. Dan dia mempersiapkan Yosua untuk menggantikan dia.
dalam kehidupan kita hari ini, jika kita ingin finishing well, sekali lagi bukan berbicara mengenai kita, tapi berbicara mengenai misi Allah. Persiapkan replacement kita. Persiapkan orang yang akan mengestafetkan jubah kepemimpinan. Entah apapun yang sekarang Bapak Ibu pimpin. Di dalam lomba estafet ya, by the way SEA Games kemarin, saya nonton banget itu ya, 4 kali 100 meter lari. 4 pelari Indonesia juara 1 loh, dengan second split itu kira 0,04 detik dari negara Thailand. 4 orang berlari estafet. Jika salah satu saja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa juara enggak? Enggak bisa. Maka setiap orang harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Termasuk orang yang menyerahkan baton, termasuk orang yang menyerahkan tongkat itu ke pelari berikutnya. Harus dengan baik. Karena ada temponya, ada waktunya, dan ada jaraknya. Enggak semena-mena kita bisa ngasih kapan aja. Jaraknya itu hanya sekitar 20 meter kita bisa ngasih. Selain itu enggak ada. Jadi artinya apa? Ada kairos. Nah, kairos itu waktu Allah. Ada waktunya Allah untuk kita melepaskan baton kepemimpinan ke orang yang kita percayai. Untuk bapak-bapak di sini ya, dan orang tua. Saya punya 3 anak. Hanya 3 orang di dunia ini, agak egois dikit. Hanya 3 orang yang di dunia ini yang saya pengen lebih baik dari saya. Yaitu anak-anak itu, yang 3 itu. Dan prinsip itu seharusnya kita pegang sebagai orang tua. Kita pengen anak-anak kita lebih baik dari kita. Karena estafet kepemimpinan, estafet iman kita, itulah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sama halnya di dalam gereja. Ada saatnya kita memberikan estafet kepemimpinan untuk orang-orang supaya lebih bersinar dari kita. Kita mungkin seperti Musa yang tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi kita harus mempersiapkan Yosua yang berperang untuk memerangi raksasa-raksasa di sekitar tanah Kanaan. Untuk merebut tanah Kanaan menjadi tanah leluhur bangsa Israel pada saat itu. Musa tidak bisa berperang, tapi Yosua bisa. Identifikasi Bapak Ibu sekalian. Perjalanan apa yang belum selesai dalam kehidupan kita hari ini? Entah itu perjalanan kehidupan. Analoginya apakah membangun bait Allah di dalam keluarga kita belum selesai hari ini? Masih ada yang belum percaya hari ini sahabat Tuhan. Ingat Daud melepaskan tongkat estafet ke anaknya Salomo. Sehingga bait Allah terbentuk pada saat zaman Salomo. Apakah ada penginjilan yang belum selesai di dalam keluarga kita? Estafetkan ke anak-anak kita. Supaya mereka mempertahankan imannya sampai selesai. Dan saya percaya kalau 4 hal itu kita lakukan, kita akan menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Akhirnya, saya mengundang praise and worship untuk bisa maju bersama dengan saya. Tadi poinnya pada saat estafet jubah kepemimpinan diserahkan. Kita harus mengenali nilai investasi dari pemimpin masa depan. Kita harus benar-benar melihat, meluangkan waktu supaya tugas kita bisa selesai pada zamannya. Mungkin bukan zamannya kita, tapi zamannya anak-anak kita. Anak-anak rohani kita, orang-orang di sekitar kita untuk menyelesaikannya. Untuk itu perlu mewariskan pengetahuan, hikmat dan iman kita kepada generasi berikutnya. Untuk memampukan mereka menyelesaikan pekerjaan Allah. Pada akhirnya, saya mau tutup dengan sebuah firman yang tertulis di dalam Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Paulus menulis begini. Aku telah berjuang dalam pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Pertandingannya apa? Mengabarkan Injil. Apakah Injil yang kita dengar hari ini dari Paulus? Dari anak-anak rohani Paulus. Ke anak-anak rohani berikutnya. Ke anak-anak rohani berikutnya. Ke anak-anak rohani berikutnya. Ke Pastor John Lee. Sampai ke kita. Aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. At the end of the day, our final destinations is an eternity crowd. Pada akhirnya perjalanan kita pada saat kita ingin menuntaskan perjalanan kita dalam kehidupan ini adalah menang di akhir. Yaitu mahkota kehidupan. Kalaupun ada kekalahan di tengah, that's okay. Karena yang penting menang akhir kayak film India. Amin Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu diberkati, katakan terima kasih ya Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian ini.